Jika kita berbicara tentang program Indonesia Emas 2045, nah kita pasti tertuju pada bagaimana sih caranya agar memang kita nanti di 2045 ini bisa menjadi negara maju dan menjadi negara besar seperti tujuan grand plan-nya negara Indonesia ini untuk 2045. Nah, kita semua tahu bahwa Indonesia ini kita mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan sangat banyak yang memang belum termanfaatkan dengan baik ya, karena memang pengelolaan sumber daya alam ini sangat banyak dan memang membutuhkan teknologi dan ilmu pengetahuan yang memang high teknologi yang memang kita bisa mengelola itu tapi belum maksimal. Nah, ada satu lagi yang memang lebih penting daripada sumber daya alam, yaitu adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, peningkatan SDM ini bisa didapat melalui apa? Ya, salah satunya adalah melalui pendidikan. Nah, pendidikan itu kita akan bagi nih menjadi dua bagian, pendidikan formal dan pendidikan non formal. Nah, pendidikan formal dan non formal ini ya mungkin kita bisa lihat ya. Kalau pendidikan non formal ini ya mungkin pendidikan yang kita dapat, ilmu yang kita dapat di kehidupan sehari-hari, nilai-nilai kemasyarakatan, nilai sosial yang memang tidak ditemukan di sekolah. Nah, pendidikan formal tentu sekolah ya. Dalam hal ini yang kita wajibkan nih dari pemerintah Indonesia adalah SD, SMP, SMA. Nah, jika memungkinkan memang harus sampai ke perguruan tinggi. Nah, berbicara tentang pendidikan, ada salah satu menurut saya pendidikan yang tidak kalah penting daripada pendidikan formal dan non formal itu. Nah, apa itu? Yaitu pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini menurut saya adalah pondasi awal untuk anak-anak generasi muda bangsa Indonesia ini harus melalui yang namanya pendidikan karakter. Nah, berbicara tentang pendidikan karakter, apa sih pendidikan karakter itu? Nah, pendidikan karakter itu hampir sama seperti yang tadi pendidikan non formal, tapi ini lebih ditekankan. Pendidikan karakter ini menanamkan nilai-nilai yang lebih nih tentang bagaimana kita menyikapi tentang hidup bersosialisasi di masyarakat, terus nasionalisme, tentang kita betul-betul cinta dan bangga terhadap Indonesia, tanah air kita sendiri. Nah, pendidikan karakter ini adalah sesuatu hal yang sangat penting menurut saya, karena kenapa? Pendidikan karakter ini bisa mengubah segalanya. Nah, kalau kita lihat orang di Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang pintar ya, tapi memang belum tentu orang yang pintar ini punya rasa nasionalisme, kebanggaan yang tinggi, karena memang pendidikan kita masih kurang untuk menanamkan pendidikan karakternya. Nah, berbicara tentang pendidikan karakter, saya akan membahas sedikit seperti video yang lalu yang saya buat. Pendidikan karakter ini bisa didapat dari mana sih? Nah, ini kan mungkin pertanyaan banyak orang ya, karena pendidikan karakter ini memang secara kurikulum mungkin ada, tapi memang tidak terlihat. Nah, kalau dulu mungkin ada pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau apa. Nah, seiring bergantinya tahun, bergantinya kebijakan itu berubah-ubah dan berbeda-beda. Nah, salah satunya adalah menurut saya harus digalakan lagi, dicanangkan lagi, diwajibkan lagi oleh pemerintah pusat melalui salah satu
kegiatan ekstrakurikuler. Nah, apa tuh kegiatan ekskulnya? Kegiatan ekskul ini yang memang dulu sempat diwajibkan, namun saat ini mungkin udah tidak terlalu diwajibkan lagi ya, padahal menurut saya itu sangat penting dan memang efeknya luar biasa bagus untuk anak-anak generasi muda Indonesia. Apa itu kegiatan ekstrakurikuler gerakan kepramukaan? Nah, gerakan kepramukaan ini bisa mendidik dan membentuk, mendoktrin anak-anak Indonesia, anak-anak kecil untuk mereka menjadi mandiri, menjadi tangguh, menjadi cinta dengan tanah air, begitu peduli dengan sesama, betul-betul menanamkan nilai-nilai kemanusiaan di situ ada di gerakan pramuka. Nah, ini saya mention Pak Prabowo dalam hal ini pemerintah pusat ini wajib, kalau ditunda-tunda lagi mau sampai kapan pendidikan karakter ini diabaikan. Nah, ini harus segera dibuatkan kepres atau inpres, instruksi presiden atau keputusan presiden tentang adanya diwajibkan seluruh sekolah di Indonesia mulai dari SD, SMP, dan SMA itu diwajibkan untuk gerakan kepramukaan. Nah, ini bukan karena apa-apa, ini adalah bukti kecintaan kami kepada bangsa dan negara, terutama memang dengan visi kita menuju Indonesia Emas 2045. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Maka dari itu saya berharap Menteri Pendidikan, yang pendidikan dasar dan menengah, termasuk Mendikti juga pendidikan tinggi, ya ini memang harus betul-betul di komando satu arah dari presiden. Nah, ini memang harus kita kita usulkan kepada Presiden Prabowo supaya pendidikan karakter ini harus dinomorsatukan. Nah, maksudnya di sini adalah dipentingkan, didahulukan, karena memang pendidikan karakter ini kita hampir nggak ada sih ya sebetulnya. Kalau di kurikulum itu ada mungkin, tapi tidak terlalu besar efeknya dan manfaatnya. Nah, maka dari itu saya mengusulkan kepada pemerintah pusat bahwa pemerintah pusat untuk proyeksi jangka panjang dengan menanamkan nilai-nilai karakter, pendidikan karakter yang bagus kepada anak-anak generasi muda Indonesia ini melalui gerakan kepramukaan, saya yakin nanti Indonesia di 2045 akan banyak anak-anak muda yang memang berkontribusi, peduli, tidak hanya untuk masyarakat, lingkungan, tapi juga untuk bangsa dan negara. Karena dengan adanya nilai pendidikan karakter seperti itu, orang yang pintar juga akan berbakti nih, bagaimana kita berkontribusi, memberikan manfaat untuk tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga, untuk masyarakat, dan untuk bangsa dan negara. Maka dari itu pendidikan karakter ini sangat penting untuk ditanamkan sejak anak-anak kecil, termasuk dari SD. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga saja Pak Prabowo, Pak Presiden kita bisa mendengar nih apa usulan saya untuk menanamkan pendidikan karakter untuk anak-anak Indonesia. Ya, ini supaya kita juga bisa mencapai visi kita di Indonesia Emas 2045. Karena kalau tidak dilakukan sekarang, kita betul-betul terlambat, karena pendidikan karakter ini sangat penting daripada pendidikan formal semata. Karena kalau misalkan kita pintar tapi tidak cinta tanah air, tidak punya nilai kemanusiaan, ya akhirnya orang pintar ini, anak Indonesia jadi egois, tidak mau mementingkan saudaranya, bangsanya, negaranya, tidak ikut berkontribusi. Nah, maka dari itu pendidikan karakter ini sangat penting dan pemerintah harus dan wajib untuk
menggalakkan pendidikan karakter ini melalui gerakan kepramukaan yang mungkin itu usul dari saya bisa digalakkan lagi seperti dahulu. Gerakan kepramukaan menjadi pilar untuk pendidikan karakter anak-anak bangsa di Indonesia. Sekian, terima kasih.